turut. Ketiga, kalau tidak kuat puasa dan bersedekah dengan kalau tidak kuat berpuasa, maka harus bersedekah dengan makanan yang mengenyangkan kepada 60 fakir miskin tiap-tiap orang 3/4 liter. Yang membatalkan puasa selanjutnya yakni keluar darah haid atau nifas. Yang selanjutnya yakni keluar mani dengan sengaja tadi. Nah, orang-orang yang diperbolehkan berbuka pada bulan Ramadan adalah sebagai berikut. Artinya orang-orang yang boleh membatalkan puasanya atau berbuka sebelum waktunya berbuka pada bulan Ramadan ini ada beberapa. Yang pertama yakni orang sakit apabila sudah tidak kuat berpuasa. Dan yang kedua orang yang ada dalam perjalanan. Yang ketiga orang tua yang sudah lemah dan tidak kuat lagi berpuasa karena tuanya atau karena memang lemah fisiknya. Kemudian yang keempat yakni orang yang hamil dan orang yang menyusui anak ini boleh boleh berbuka sebelum waktunya berbuka. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini hikmah puasa. Baik, materi selanjutnya mengenai hikmah berpuasa akan dijelaskan oleh Mbak Gabriela Lubaba. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Mbak Gabriela Lubaba. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah puasa. Yang pertama adalah tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua ibadah yang mengandung arti terima kasih kepada Allah atas nikmat pemberiannya yang tidak terbatas banyaknya dan tidak ternilai harganya. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian yang kedua, didikan kepercayaan. Seseorang yang telah sanggup menahan makan dan minum dari harta yang halal kepunyaannya sendiri karena ingat perintah Allah, sudah tentu ia tidak akan meninggalkan segala perintah Allah dan tidak akan berani melanggar segala larangannya. Kemudian yang ketiga, didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin karena seseorang yang telah merasa sakit dan pedihnya perut keroncongan, hal itu akan dapat mengukur kesedihan dan kesusahan orang yang sepanjang masa merasakan nyuruhnya perut yang kelaparan karena ketiadaan. Dengan demikian akan timbul perasaan belas kasihan dan suka menolong fakir miskin. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir yakni Mbak Gabriela Lubaba. Untuk dari teman kami Mas Yulan memohon maaf karena ada kendala sinyal dan tidak bisa bergabung, di sana sedang ada mati lampu begitu. Baik, sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab atau kita membuka sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, pertanyaan bisa ditanyakan, monggo. Kan saya mau tanya dulu untuk presentasi hari ini itu kelompok berapa? Kelompok 11 Ustadz, tapi teman kami tidak bisa bergabung karena mati lampu Ustadz. Iya, ini karena sebetulnya terkait dengan mata kuliah kita ini waktunya perkuliahan kelihatannya sudah tidak memungkinkan. Karena itu kalau yang belum presentasi hari ini sekalian dipresentasikan, bisa nggak kelompok yang selanjutnya ini? Halo, kelompok-kelompok berikutnya 12, 13, 14 bisa nggak presentasi untuk hari ini? Belum persiapan Ustadz. Oh, ya nggak tahu ini gimana. Ya sudah, kalau memang belum adanya persiapan, bisa hari ini didiskusikan, silakan ditanyakan terkait dengan apa yang tadi disampaikan dalam diskusi ini untuk diberikan komentar maupun pertanyaan-pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator Mbak Latifah, silakan. Syukran Ustadz. Baik, bagi teman-teman yang pengen bertanya, ada pertanyaan atau mungkin bisa ingin memaparkan argumennya, silakan. Ya, saya berikan untuk beberapa pernyataan supaya nanti bisa dijawab ya. Apa sih yang menjadi makna terbesar dari syariat berpuasa itu, baik secara individual maupun secara sosial, punya makna apa dari puasa itu, dan bagaimana cara mewujudkannya.
Nah, ini bisa dilihat dari tujuan puasa itu sendiri ya, baik tujuan itu menyangkut untuk orang yang bersangkutan maupun menyangkut terkait dengan kehidupan sosialnya. Kira-kira yang paling mendasar dari disyariatkannya puasa itu apa dan bagaimana supaya kita bisa menjalankan dengan sesuai dengan tuntutan syariat dan maksud dari disyariatkan. Dan ya. Baik, terima kasih Contoh Ustaz. begini ya. Jadi ini saja supaya waktunya juga sudah agak. Jadi begini, puasa ini mempunyai makna tidak hanya dari satu aspek, tapi dia punya berbagai aspek. Pertama, ya dengan puasa itu diharapkan kita bisa menghayati bagaimana kondisi di luar kita bagi orang-orang yang mengalami kekurangan khususnya terkait dengan kebutuhan makanan ya. Karena ternyata orang yang lapar itu seperti itu kondisinya, sehingga diharapkan dengan mengalami puasa itu orang punya empati, punya kepedulian terhadap sesamanya yang dalam kondisi kekurangan, khususnya terkait dengan masalah kebutuhan pokok, dalam hal ini adalah kebutuhan makannya. Itu yang paling dasar. Mungkin itu dari arti terkait dengan orang lain. Nah, terkait dengan diri kita sendiri, termasuk puasa itu juga melatih untuk hidup tidak boros. Ya, udah tidak boros. Artinya puasa itu bisa mengurangi dari gaya hidup boros ataupun gaya hidup dalam arti karena dengan puasa itu kita sudah membiasakan untuk bisa bertahan lapar, untuk lapar, karena itu ketika kita ketika kita makan, maka kita seharusnya bisa mengukur untuk tidak terlalu berlebihan. Karena kalau andai kata kemudian puasa itu sifatnya adalah mengurangi dari hidup boros, maka seharusnya kita dalam sehari makan 3 kali bisa menjadi 2 kali, sesuai dengan ketentuan dalam keseharian berpuasa kita, dimulai dengan sahur dan diakhiri dengan buka. Itu kan berarti kan mempunyai makna dalam arti 3 kali sehari menjadi 2 hari sehari. Dan itu kalau bisa kemudian terlaksana, maka akan terjadi penghematan 1 porsi dalam setiap orang dengan jumlah sekian, maka umat Islam akan menjadi umat yang tidak boros kalau dari aspek itu. Kalau kemudian dilihat dari aspek yang lain, ini belum masuk pada aspek spiritual ya, tapi masih dalam aspek pengaruh-pengaruh yang di luar itu seperti aspek kesehatan. Ini ada maknanya yang mendasar karena dari hasil berbagai penelitian orang berpuasa itu bisa menguatkan daya imun ya, daya imun tubuh, sehingga kemudian itu akan memperkuat ketahanan dari setiap individu. Selain itu, secara kesehatan pula orang berpuasa itu bisa mengistirahatkan pencernaan untuk tidak terus memproduksi, untuk tidak terus berjalan, sehingga pencernaannya menjadi lebih sehat dan lebih baik. Sehingga kemudian orang lebih bisa hidup sehat dengan kesehatan pencernaan yang memang sangat dibutuhkan untuk mencerna semua makanan yang dikonsumsi. Selain itu, kita perlu melakukan kritik jika kemudian tujuan atau manfaat dan hikmah dari puasa itu adalah termasuk hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, maka kita perlu melakukan yang bagus itu adalah mengikuti aturan sunnah dengan mengkonsumsi 1 gelas air dan makan kurma 3 atau 5 buah. Setelah itu kemudian menunaikan sholat, dan setelah sholat baru kemudian makan, dan itu pun tidak sampai kenyang betulan. Itu kira-kira terkait dengan bagaimana untuk menggapai pada tujuan dari puasa. Adapun terkait dengan beberapa hukum yang berkaitannya dengan puasa, seperti apa saja yang membatalkan puasa, yaitu juga sebetulnya bisa didiskusikan.
Umpamanya terkait dengan masalah maksiat dan sebagainya, apakah itu bisa membatalkan puasa atau tidak. Selain itu juga terkait dengan masa masuknya waktu sahur, ketika sudah imsak itu bisa membatalkan puasa atau tidak, atau itu sudah baik atau tidak. Dan juga terkait dengan masa berbuka, ketika orang tidak mendengarkan adzan, kemudian melakukan ijtihad dengan pertimbangan alam dan melihat suasananya, kemudian makan, ternyata ketika makan baru 1 menit kemudian datang adzan. Apakah seperti itu juga bisa dianggap sebagai membatalkan puasa atau tidak? Jadi ini terkait dengan beberapa hukum yang seharusnya juga diperhatikan. Apakah hal-hal yang membatalkan dari puasa itu sendiri. Jadi sekedar informasi ruang diskusi kita. Jadi saya kembalikan ke moderasi, lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang coba Gabriel atau yang lainnya memberikan jawaban ya. Ini saya pancing dengan pertanyaan. Tapi ini pertanyaan agak mengacu kepada kehidupan rumah tangga orang yang sudah dewasa. Jadi, ketika suami istri di waktu bulan Ramadan, ya itu di malam hari melakukan hubungan biologis dengan istrinya yang sah. Tapi kemudian sang suami maupun sang istri sampai masuk waktu fajar dan belum pula melakukan mandi besar. Apakah dalam keadaan hadas besar seperti ini atau sehabis hubungan seksual itu antara suami istri itu bisa membatalkan puasanya atau tidak? Silakan diberikan komentar. Ahmad Haryono hadir saat izin menjawab. Silakan, bisa berikan komentar apa yang saya sampaikan tadi. Ya, silakan. Yang jenengan tanyakan tadi, apakah jika hubungan badan ketika di waktu malam hari kemudian tidak mandi besar sebelum waktu imsak, apakah puasanya masih berlaku gitu Ustaz? Ya, jawaban saya masih berlaku karena saya mengingat Rasulullah pernah melakukan yang demikian sama, beliau jima, kemudian masuk waktu subuh tapi belum belum mandi wajib, mandi besar. Tapi beliau tetap berniat berpuasa, kemudian tetap berpuasa. Iya. Itu artinya hadas besar. Kalau kemudian bagaimana hukum orang berhubungan seksual suami istri ketika Afan Fajri Sulaimana Afan Fajri ada? Ya, Ustaz. Bisa memberikan komentar pada masa bulan pada waktu puasa di siang hari, kemudian suami istri melakukan hubungan seksual. Bagaimana hukumnya? Izul Haq, ada Izul Haq? Ada Ustaz. Ya, silakan Izul Haq diberikan komentar. Kaisar. Ya. Tadi silakan Kaisar. Bila ada suami istri yang bersetubuh pada siang hari, maka bagaimana puasanya gitu ya Ustaz? Jadi kalau ada yang kasus seperti itu, suami istri yang bersetubuh pada siang hari, maka puasanya itu batal.
Dan batalnya itu tidak sekedar batal, ya memang batal, tapi mereka itu harus melakukan kafarat, puasa kafarat. Seperti yang dijelaskan pada materi tadi, Ustaz. Tadi pertanyaannya terkait dengan hubungan seksual di siang hari bagi suami istri, hukumnya membatalkan puasanya. Bahkan berimplikasi ke apa saja bagi orang-orang tadi. Awas. Iya Ustaz, hadir Ustaz. Silakan, Awas, berikan tanggapan. Saya seperti saudara Kaisar Ustaz. Gimana? Apa saja kafaratnya? Kafaratnya Ijul hak, ada ijul hak? Coba ijul hak jelaskan. Itku rokobah mungkin Ustaz. Itku rokobah. Ya, itu rokobah. Ada yang lain? Itu Ustaz. Itku rokobah pertama. Ya. Dan apabila tidak menemukan rokobah atau budak, maka bisa pindah ke puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau masih tidak mampu, maka bisa memberikan makan sitina miskina atau 60 orang miskin. Seperti itu, Ustaz. Iya, jadi ada urutannya ya. Kalau kemudian diambil urutan paling terakhir boleh? Kalau orang tersebut tidak mensanggupi yang pertama dan kedua, mungkin boleh yang terakhir, Ustaz. Jadi harus melalui tahapan yang ada. Kalau tahapan yang sudah ada tidak bisa, maka boleh untuk mengambil tahapan yang berikutnya. Tapi kalau diambil tahapan yang terakhir, tahapan yang terakhir begitu saja boleh? Boleh Ustaz. Boleh. Boleh Ustaz. Langsung tahapan terakhir boleh. Cuman kan nanti tergantung dari si muzajirnya kan ya Ustaz. Nah, kafarat sendiri kan sebenarnya diadakan oleh syariat itu karena zajrun alal maksiat tadi yang telah dilakukan oleh ASI tadi Ustaz. Jadi boleh memilih yang mana saja ya? Lah itu tergantung ilatnya Ustaz. Ketika memang nanti asinnya ini kategori kaya ya, yang bisa misalkan apa ya, istihza lah Ustadz dengan hukum syariat gitu. Misalkan nanti dia disuruh itku rokobah, misalkan masih ada nih itku rokobah, ternyata dia kaya dan itu malah nanti bikinnya istihza, malah digawe guyonan gitu Ustadz, hukum syariat ini, karena memang dia bisa mengitku rokobah itu semaunya gitu. Nah itu dia malah nanti jatuhnya mutatabi'ain mutatabi'an itu Ustaz. Jadi yang pertama itu kan itku rokobah, soma ini mutatabi'ain ini, terus amusitin masakin itu kan. Kalau kemudian pelakunya itu orang kaya raya gitu kan, merasa tidak keberatan dengan itu rokobah, nanti di kemungkinan akan mempermainkan hukum gitu ya, mempermainkan puasa gitu. Ya kalau ada don istihza gitu ya saya lebih condong ke kaul yang mengatakan masih mengedepankan asa zajronnya itu Ustaz. Oh, jadi bukan berdasarkan urutan yang ditentukan di dalam ayat ya. Iya, leres. Oh, iya. Kalau boleh begitu ya mungkin bisa pertimbangan sanksi itu disesuaikan dengan tujuan daripada sanksi yang diberikan ya. Karena memang sanksi itu tujuannya untuk penjeraan ya. Penjeraan. Jadi itu boleh untuk dilakukan analisa terkait dengan pentingnya memahami makna ketentuan kafarat itu tidak bisa dipahami hanya berdasarkan urutannya. Tapi sejauh mana kafarat diberikan itu untuk membuat si pelakunya jera. Jadi diambil yang paling berat sebelum mengambil yang ringan, gitu ya.
Ya, sebabnya bagi orang yang kaya raya bisa saja kemudian nanti ada unsur ihmal atau meremehkan karena tidak masalah untuk melakukan pembebasan budak gitu ya. Boleh. Jadi di dalam ayat itu ketentuan urutan yang ada tidak harus demikian, tapi itu paling tidak menjadi acuan saja. Tapi untuk melihat sejauh mana orang punya iman atau tidak, itu kan masalah yang bersifat qalbiyah dalam urusan hati. Kita tidak tahu bagaimana kemudian kita bisa menentukan dia harus sauma ini itu syahrul tetapi ain. Meskipun dia kaya tidak boleh memberikan budak. Kalau ada yang berpendapat seperti itu gimana? Jadi kafarat itu tidak boleh dilangkahi yang bawahnya sebelum dia berusaha untuk yang pertama, karena memang tuntutannya secara hierarki itu harus demikian. Terkait dengan alasan nanti akan begini-begini di dalam hatinya itu kan kita tidak tahu. Dari dalam kaidah kan, ada tanggapan? Ya, jadi tadi kan Izul mengatakan kalau itu didasarkan kepada konsekuensi hukuman untuk membuat dia jera. Karena ada kemungkinan kalau dia kaya bisa meremehkan. Sehingga dengan begitu tidak tepat untuk sanksi kafaratnya. Kecuali dengan puasa 2 bulan berturut-turut karena itu dirasa berat. Nah, kalau kemudian didasarkan kepada itu, ada kemungkinan kemudian pertanyaan yang menggelitik itu kan kalau memang urusan dia akan meremehkan atau tidak, itu kan memang urusan hati dan kita tidak tahu terkait dengan urusan hati. Di satu sisi ada kaidah yang mengatakan bahwa kita nahnu bintu wahir wallahu yatawalla asrar. Artinya kita menghukumi sebuah kepastian terkait dengan suatu hukum itu harus didasarkan kepada hal yang dohir. Dan masalah yang batin itu tidak bisa dijadikan sebagai suatu dasar. Sehingga ketika Al-Quran secara dohir menentukan urutannya, maka ya urutan untuk membebaskan budak itu yang harus dilakukan. Ya, kalau memang dia terpaksa tidak bisa, baru kemudian turun ke derajat yang kedua dan seterusnya. Kalau mengacu kepada kaidah itu gimana cara menjawabnya? Jadi di sini ada penggunaan nalar ya, antara rasional dengan tekstual yang juga berdasarkan naluri rasio ya. Jadi kalau kita mengatakan bagi orang yang kaya raya dengan mudah bisa membebaskan budak, itu dikhawatirkan akan terjadi ihmal sehingga tetap bisa melakukan hubungan seksual karena dia tidak merasa keberatan, sehingga hukumannya harus diganti dengan puasa sahur tetapi ain. Itu juga masuk akal secara logika. Tetapi yang menjadi masalah ketika orang yang melakukan hal tersebut itu kan berdasarkan don kita. Sedangkan urusan don itu kan kita tidak tahu ya. Urusan hati seseorang kan tidak tahu, dan kita menghukumi sesuatu itu harus berdasarkan apa yang nampak. Nah, yang nampak itu maksud saya terkait dengan kafarut. Telah ditentukan yang pertama adalah pembebasan budak. Sehingga kita harus mengusahakan untuk dapat dilakukan terkait dengan pembebasan budak. Kecuali kalau tidak bisa, baru kemudian yang kedua dan yang ketiga. Oleh karena itu pertanyaannya kan apakah kafarut yang 3 ini bentuknya khiyari? Khiyar itu boleh memilih atau harus melalui langkah-langkah tahapan hierarki tadi itu. Halo? Jadi terkait dengan suatu masalah hukum itu memang ya nalar-nalar seperti ini yang saya butuhkan itu. Bukan hanya didiskusikan secara teks, tetapi kita harus bisa menggunakan nalar hukum yang dapat kita jadikan sebagai acuan. Nah, itu membutuhkan nalar berpikir dan juga kaidah-kaidah, penguasaan terhadap kaidah-kaidah dalam usul fikih. Ya. Meskipun diskusinya sederhana terkait dengan masalah puasa. Ya. Nah, puasa sahur ini mutatabi'ain itu kalau kemudian saya bilang pemainnya si A ya,
melakukan hubungan seksual, ya, nah itu melakukan hubungan seksual di siang hari. Kemudian dia dikenai kafarat untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tapi tinggal 1 hari, dia itu kemudian batal puasanya. Apakah dia harus mengulang sebanyak 2 bulan berturut-turut lagi atau mengurang 1 hari yang ditinggalkan karena dia tadi batal? Gimana jawabannya? Wilda, Tamimatul, Muna ada? Hadir Ustaz. Ya, silakan berikan tanggapan Wilda. Terkait dengan kafarat puasa berturut 2 bulan berturut-turut bagi orang yang melanggar hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadan. Itu puasanya apa? Dia harus mengulang lagi atau harus mengulang secara keseluruhan 2 bulan lagi atau hanya 1 yang ditinggalkan? Kalau setahu saya Ustadz dan setelah yang pernah saya dengar dan pernah saya pelajari, kalau untuk si laki-laki wajib 2 bulan berturut-turut, sedangkan untuk yang perempuan cukup 1 hari itu saja Ustadz. Insya Allah seperti itu. Ya. Kalau menurut Ulfi gimana Ulfi? Ulfi Muyasaro. Ada Ulfi? Ulfi ada? Tadi Wilda memberikan tanggapan bahwa terkait dengan hukuman bagi laki-laki jika di akhir daripada puasanya itu yang 1 hari batal sehingga tidak bisa sempurna menjadi 30 hari umpamanya. Apakah dia harus mengulang semuanya atau cukup 1 hari yang tadi bagi yang laki-laki? Tergantung itunya Ustaz, apa melanggarnya. Kalau 2 hari ya 2 hari, kalau 1 hari 1 hari. Ini kan kalau nggak puasa kena kafarat. Jadi tergantung melanggarnya. Jadi tergantung jumlah melanggarnya yang harus diulang gitu. Ya, kalau 1 hari ya cuma 1 hari itu aja Ustaz. Coba itu nanti hal-hal seperti ini kan sudah terjadi perbedaan jawaban antara saudari Wilda dengan Ulfi. Karena Wilda tadi itu memberikan jawaban bahwa orang yang bersangkutan harus mengulang lagi dari awal, ya. Sedangkan Ulfi memberikan jawaban harus mengganti puasa yang ditinggalkan saja, tidak harus mengulang dari awal. Nah, mungkin ada yang memberikan tanggapan dari 2 perbedaan ini mana kira-kira yang dianggap tepat dan dalilnya apa? Mutamimah, ada Mutamimah? Kalau merujuk kepada pendapat para fuqaha terkait dengan pembahasan kafarat ini, sesungguhnya 2 bulan secara berturut-turut itu tidak ada yang boleh satupun di tengah jalan itu terlewatkan maupun batal. Sehingga menurut pendapat para fuqaha itu tidak boleh hanya mengganti terhadap bagian yang ditinggalkan seperti jawaban Mbak Ulfi tadi, tetapi seharusnya menurut yang benar menurut Mbak Wilda, jadi harus mengulang kembali dari awal. Artinya puasanya selama 29 ya, yang seharusnya 30 kurang 1 hari karena batal itu dianggap tidak berlaku yang sudah dilakukan sekian banyak. Itu menurut pendapat para fuqaha. Karena kata-kata mutatabi'ain itu dianggap tidak boleh ada jeda maupun ada yang batal. Sehingga dia harus memulai lagi untuk puasa dari awal sampai 2 bulan setelah berturut-turut. Saya mengatakan seperti itu dan itu adalah jumhur dalam kitab-kitab fikih ya. Ya, adapun untuk perempuan karena perempuan itu punya masa yang berbeda karena udzur dalam setiap bulannya sehingga dia cukup untuk mengganti pada hari-hari yang ditinggalkan. Sebetulnya diskusi terkait dengan puasa seperti ini, kalau kita membuatkan nalar kita untuk menjadikan diskusi hidup,
itu pertanyaannya masih banyak sekali. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar mendengar apa yang disampaikan oleh para presentator ya. Jadi saya kira begitu, jamnya sudah menunjukkan jam 11.21 dan hari ini presentasi tadi kelompok berapa? Sudah semuanya ini? Kelompok 11 Ustaz. 11. Yang 12, 13, 14 belum? Belum Ustaz. Oh iya, ini masalahnya yang saya ini khawatirkan sejak dulu itu tidak memenuhi waktunya ya, karena ini waktunya kelihatannya untuk perkuliahan sudah habis, sudah selesai. Jadi mungkin minggu depan itu adalah UAS, sehingga yang tidak kelompok itu tidak bisa menyampaikan materinya. Karena itu nanti yang tidak sempat menyampaikan materinya bisa mengirimkan file kepada saya, tulisan-tulisan yang ditulis ya, dan kemudian dibuat semacam rincian atau poin-poin penting yang sebagai bentuk dari kesimpulannya ya. Saya kira kemudian juga termasuk harus ditulis beberapa pertanyaan yang memungkinkan untuk ditanyakan dari isi makalah tersebut, sehingga kemudian dia dapat memberikan jawabannya tersendiri sebagai bentuk laporan dari presentasi yang terlewatkan. Jadi untuk 12, 13, 14 karena tidak ada waktu untuk presentasi, jadi nanti silakan mengirimkan file dan juga memberikan catatan-catatan apa pertanyaan yang bisa ditanyakan di dalam tulisan sampean itu, kemudian bagaimana Anda memberikan jawaban-jawaban sendiri. Jadi bersifat individu terkait dengan tugas kelompok yang ada di dalam individu tersebut. Saya kira begitu. Mohon maaf. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Mari kita tutup dengan hamdalah.